Chun Myung melangkah memasuki ruang rahasia sekte Gunung Berbunga, ruang sunyi yang dahulu dibangun oleh Sahyung Jang Muen dengan ketelitian yang nyaris obsesif. Udara di dalamnya pengap dan berat, seolah setiap batu di tempat itu menyimpan napas masa lalu. Tatapan Chun Myung segera menyapu ruangan. Hanya 3 rak buku. Alisnya terangkat tipis. Jauh lebih kecil dari yang ia bayangkan. Namun setelah dipikirkan kembali, hal itu masih masuk akal. Ruang penyimpanan dari logam abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat sembarangan. Bahkan sekte besar pun harus menguras harta mereka untuk membangunnya. Sahyung itu, jadi semua keluhan soal tidak punya uang benar-benar dipakai untuk ini. Ia mulai mencari dengan gerakan cepat namun terukur. Jari-jarinya menyusuri punggung buku satu persatu, hingga akhirnya berhenti. Matanya menyipit tajam. Ia menemukannya. Buku keuangan sekte Gunung Berbunga. Sudut bibir Chun Myung perlahan terangkat. Salinan yang sangat rapi, terlalu rapi bahkan untuk ukuran orang biasa. Jang Muen benar-benar orang yang merepotkan dalam hal seperti ini. Dengan ini, para pedagang itu tamat. Namun pikiran liciknya segera menyelinap masuk. Kalau dipikir-pikir, bagaimana kalau Sahyung tua itu juga menyembunyikan uang di sini? Tatapannya langsung berubah berbinar nakal. Kalau ada, aku bisa memakainya untuk hal yang jauh lebih mulia. Misalnya makan daging setiap hari. Atau minum arak sampai puas. Ia menggeledah lebih dalam. Tidak ada. Tidak satu keping pun. Hah. Tua bangka pelit. Perhatiannya beralih ke rak kedua. Kali ini yang ia temukan adalah tumpukan kitab teknik. Begitu membuka salah satunya, langkahnya terhenti. Ini, matanya perlahan menajam. Semua ini adalah teknik seni bela diri yang dulu diputuskan untuk dibuang oleh sekte Gunung Berbunga. Jadi kau tidak tega membuangnya, ya, Sahyung? Untuk sesaat, sorot mata Chun Myung melunak. Ia bisa membayangkan Jang Muen diam-diam menyimpan semua ini, menolak sepenuhnya melepaskan jejak masa lalu sekte mereka. Rak pertama berisi tanggung jawab seorang pemimpin. Rak kedua berisi keterikatan seorang murid. Tenang saja, Sahyung. Sekte Gunung Berbunga tidak akan berhenti di generasi ini. Tatapannya kemudian beralih ke rak ketiga. Kosong. Terlalu kosong. Keningnya langsung berkerut tajam. Aneh. Ia mengenal Jang Muen dengan sangat baik. Pria itu bahkan menaruh 2 lampu di kamarnya hanya demi menjaga simetri ruangan. Tidak mungkin orang seperti itu membiarkan satu rak hampir kosong tanpa alasan. Tanpa sadar, tangan Chun Myung menekan sisi rak. Mekanisme tersembunyi berputar pelan. Mata Chun Myung melebar. Sudah kuduga. Rak itu terbuka, memperlihatkan ruang tersembunyi di baliknya, dan isi di dalamnya membuat napasnya tercekat sepersekian detik. Tumpukan batangan emas. Pedang berharga tersusun rapi. Permata langka berkilau redup. Dan kitab teknik rahasia. Untuk beberapa saat, Chun Myung benar-benar membeku. Lalu sudut bibirnya perlahan naik. Lebih lebar. Dengan senyum penuh arti, ia pun pergi. Keesokan paginya, suasana di kediaman pemimpin sekte terasa berat. Bagi sebagian orang, pagi adalah awal hari yang penuh semangat. Namun bagi pemimpin sekte Gunung Berbunga, pagi itu hanya membawa kegelisahan yang semakin menyesakan. Hanya 5 hari tersisa. 5 hari sebelum batas waktu dari pemilik pavilion Kong. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, langkah tergesa terdengar dari luar. Wen Gu muncul dengan wajah panik. Pemimpin sekte. Anda harus segera melihat ini. Alis pemimpin sekte berkerut dalam. Jika Wen Gum sampai segugup ini, pasti bukan masalah kecil. Tanpa banyak bicara, ia segera mengikuti. Mereka tiba. Dan di sana, Chong Myung berdiri. Dalam kondisi yang membuat jantung siapapun langsung tercekat. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada tubuhmu? Namun sebelum ia sempat menegur, Chong Myung mengulurkan sesuatu. Ia menemukannya secara tidak sengaja. Pemimpin sekte membeku. Batangan emas. Buku keuangan. Dan
Napasnya tersendat. Teknik pedang 7 Plumblasem. Dunia seakan berputar. Gelap. Pemimpin sekte roboh di tempat. Beberapa saat kemudian, pemimpin sekte akhirnya siuman. Napasnya masih tidak stabil, tetapi kesadarannya kembali dengan cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang baru saja melihat keajaiban. Tatapannya langsung mencari. Apakah petinya kau bawa? Gu mengangguk tergesa. Iya, pemimpin sekte. Semuanya ada di sini. Tanpa membuang waktu, ia segera memberi perintah. Panggil Ketua Departemen Keuangan dan Ekonomi, Hyun Yang. Sekarang juga. Tidak butuh waktu lama sebelum Hyun Yang tiba. Pria tua itu awalnya datang dengan wajah bingung, tetapi ekspresinya berubah total begitu tutup peti dibuka. Tangannya gemetar saat mulai memeriksa. 1 dokumen. 2 dokumen. 3. Napasnya tersangkut. Matanya membelalak. Sam, semuanya asli. Suaranya bergetar hebat. Aku benar-benar yakin. Ruangan itu langsung dipenuhi ketegangan yang nyaris meledak. Pemimpin sekte menatapnya tajam. Kau yakin? Hyun yang menelan ludah keras. Bahkan lebih dari yakin. Dokumen verifikasi pemerintah juga ada di bawahnya. Dengan ini, kita tidak hanya bisa membuktikan keaslian buku keuangan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke depan dengan mata yang berkilat. Kita bisa merebut kembali pavilion Taihua dan seluruh bisnis di kota Hua UM. Semuanya memang milik asli sekte Gunung Berbunga. Semua ini karena anak itu. Aku tidak menyangka, keputusan menerima anak itu akan membawa berkah sebesar ini bagi sekte kita. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Tatapan pemimpin sekte perlahan mengeras kembali. Yang lebih penting, jika semua ini asli, maka sudah waktunya. Kumpulkan semua catatan yang berhubungan dengan kota Hua UM. Matanya menyipit. Beberapa hari kemudian, rombongan pedagang yang dipimpin oleh Munyeongong akhirnya mendaki menuju sekte Gunung Berbunga. Perjalanan itu tidak nyaman. Keluhan terdengar di sepanjang jalan setapak. Salah satu pedagang terhuyung sambil menggerutu keras, napasnya memburu. Ia mengumpat bahwa gunung terkutuk itu akan menjadi kunjungan terakhirnya. Begitu uangnya kembali ke tangan, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tempat ini. Yang lain hanya mendengus. Di antara mereka, spekulasi mulai berputar. Mengapa pemimpin sekte tiba-tiba memanggil mereka semua? Beberapa berharap. Beberapa mencibir. Bagi sebagian besar, jawabannya sederhana. Sekte Gunung Berbunga pasti sudah menyerah. Ratusan ribu nyang bukan jumlah kecil. Jika sekte itu mampu membayar, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Kemungkinan terbesar, sang pemimpin hanya ingin memohon belas kasihan sebelum tenggat tiba. Namun di balik percakapan sinis itu, ada kegelisahan yang tidak diucapkan. Semua orang di Hua UM tahu apa arti sekte Gunung Berbunga. Dan justru karena mereka tahu, langkah kaki mereka terasa lebih berat saat gerbang sekte akhirnya terlihat. Mereka datang untuk menagih hutang. Tetapi jauh di dalam hati, mereka juga tahu apa yang mungkin hancur hari ini. Begitu rombongan tiba, mereka disambut oleh UNAM yang sudah menunggu dengan sikap tenang. Dengan sopan ia mempersilakan mereka masuk, mengatakan bahwa pemimpin sekte telah menunggu. Tak lama kemudian, para pedagang berdiri di hadapan Hyun Jeng. Pemimpin sekte menyambut mereka dengan tenang dan penuh tata krama, berterima kasih karena mereka bersedia mendaki gunung. Beberapa pedagang membalas dengan basa-basi. Namun Munyeongong tidak tertarik berlama-lama. Dengan nada halus namun tajam, ia langsung memotong suasana. Mereka hanyalah pedagang rendah, katanya. Tidak perlu jamuan teh. Lebih baik langsung ke urusan bisnis. Sejenak, ruangan menjadi sunyi. Hyun Jeng hanya mengangguk pelan. Lalu ia menyampaikan alasannya memanggil mereka. Ia sudah mencoba mencari pinjaman ke berbagai tempat. Tidak ada yang bersedia membantu. Dan karena itu, sekte Gunung Berbunga tidak dapat melunasi utang sesuai jadwal.
Udara langsung menegang. Munyeongong menjawab tanpa ragu. Waktu yang mereka berikan sudah lebih dari cukup. Mereka pedagang. Mereka mencari keuntungan untuk hidup. Tidak ada ruang untuk penundaan lagi. Namun Hyun Jeng tidak goyah. Dengan suara rendah namun mantap, ia mengajukan permintaan. Jika sekte tidak bisa membayar penuh, mereka akan membayar sebagian. Dan jika ada di antara mereka yang bersedia menunda secara pribadi, ia memohon belas kasih. Di sudut yang jauh, Chong Myung mengamati dalam diam. Matanya menyipit tipis. Hatinya mulai menilai. Apakah ini strategi, atau sekadar keramah tamahan bodoh? Baginya, seorang pemimpin sekte harus memiliki dua hal. Penguasaan diri. Dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah Hyun Jeng benar-benar memenuhi syarat itu? Di tengah ketegangan, salah satu pedagang, pemilik toko Yu, akhirnya angkat bicara. Pertanyaannya tajam. Jika sekte ini runtuh nanti, atas dasar apa mereka harus percaya? Ruangan membeku. Jawaban Hyun Jeng datang tanpa ragu. Atas nama sekte Gunung Berbunga. Dan sejarahnya. Tawa pecah dari kelompok Munyeongong. Mereka menganggapnya tidak masuk akal. Namun kali ini, aura Hyun Jeng berubah. Tatapannya mengeras. Suaranya tetap tenang, tetapi bobotnya menekan ruangan. Ia bertanya balik. Apa arti sekte Gunung Berbunga bagi mereka semua? Apakah nama itu benar-benar tidak bernilai? Selama ratusan tahun, sekte ini berdiri di Hua UM. Melindungi. Menopang. Memberi. Dan sekarang, apakah semuanya akan dilupakan hanya karena uang? Ruangan jatuh ke dalam keheningan berat. Lalu Munyeongong bergerak. Ia membelah ruangan menjadi dua pilihan. Yang ingin menunda, berdiri di sana. Yang tidak, di sini. Namun ada harga. Siapapun yang menunda tidak akan lagi dilindungi aliansi pedagang. Tekanan itu terasa nyata. Satu persatu, para pedagang tetap diam. Hingga pemilik toko Yu melangkah. Sendiri. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia mengakui dirinya mungkin bodoh. Namun sebagai orang yang lahir dan besar di Hua UM, ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu arti sekte Gunung Berbunga. Cerita tentang sekte itu telah ia dengar sejak kecil. Ayahnya. Kakeknya. Semua tumbuh dengan kisah yang sama. Bagi Hua UM, sekte Gunung Berbunga adalah kebanggaan. Dan jika hari ini ia harus membantu meruntuhkannya, ia tahu, ia akan menyesal seumur hidup. Munyeongong mencibir dingin. Satu orang tidak akan mengubah apapun. Namun setelah pernyataan pemilik toko Yu, sebagian mereka sadar dan memilih berdiri di pihaknya. Saat itulah Hyun Jeng akhirnya bergerak. Dengan tenang ia memanggil UNAM. Sebuah buku dibawa ke depan. Begitu Munyeongong melihatnya, wajahnya berubah pucat. Buku keuangan Hua UM. Suara Hyun Jeng turun, berat seperti palu hakim. Sekte Gunung Berbunga telah menunjukkan kebaikan selama generasi. Namun tampaknya, ada yang memilih mengkhianati. Matanya menajam. Dan hari ini, berdasarkan buku ini, sekte Gunung Berbunga akan mengambil kembali seluruh bisnis yang seharusnya menjadi milik mereka. Hingga koin terakhir. Ruangan langsung meledak oleh keterkejutan. Salah satu pedagang maju setengah langkah, wajahnya pucat. Pemimpin sekte, apa maksud perkataanmu? Kau ingin mengambil alih seluruh bisnis kami? Pemimpin sekte, candaanmu sudah terlalu jauh. Namun tatapan Hyun Jeng tidak berubah sedikit pun. Sungguh memalukan jika kau berpikir pemimpin sekte besar Gunung Berbunga punya waktu untuk bercanda denganmu. Ia segera mencari celah. Kalau begitu, bagaimana kau akan membuktikan keaslian buku keuangan itu? Nada suaranya licin. Apa kau menuduh sekte Gunung Berbunga memalsukan bukti sendiri? Hyun Jeng membalas dengan tenang. Aku tidak mengatakan begitu. Tetapi bagaimana kau bisa yakin bahwa kau sendiri tidak tertipu oleh buku palsu?
Lalu, Hyun Jeng mengangguk pelan, seolah memang sudah menunggu pertanyaan itu. Aku mengerti maksudmu, ia sedikit menoleh, UNAM. Panggil Ketua Agensi Keuangan dan Ekonomi. Tak lama kemudian, Hyun yang tiba. Begitu ia berdiri di tengah ruangan, atmosfer langsung berubah. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia menjelaskan bahwa keaslian buku itu memang harus diperiksa dengan teliti. Wajah Munyeon Gong sempat mengendur, namun hanya sesaat. Karena kalimat berikutnya jatuh seperti petir. Seperti yang kuperkirakan akan terjadi, kami sudah mengirim setengah isi buku ini ke kantor pemerintahan Hua UM 2 hari lalu untuk diverifikasi. Dunia seolah berhenti berputar, mata Munyeon Gong membelalak. Dalam sekejap, ia mengerti semuanya. Sial. Pikiran pedagang itu berputar liar, mereka dipancing naik gunung, pasar ditinggalkan kosong. 2 hari. Cukup bagi pemerintah untuk bergerak. Wajahnya mulai pucat, suaranya pecah. Pemimpin sekte, bentakannya menggema. Namun Hyun Jeng langsung memotong, dingin dan tegas. Turunkan suaramu, aura wibawa yang selama ini tersembunyi akhirnya sepenuhnya muncul. Hubungan sejati lahir dari menolong mereka yang membutuhkan. Matanya menajam. Tetapi belas kasihan, tidak diberikan kepada mereka yang mengkhianati kami, setiap kata jatuh seperti bilah. Kembalilah ke Hua UM. Semuanya akan jelas saat kau tiba. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun mengingat kerja kerasmu selama ini, aku masih memberimu jalan. Para pedagang menegang. Aku akan mengizinkanmu membawa kekayaan sebesar 1 gerobak. Kata-kata itu terdengar murah hati, namun di telinga Chow Myung, itu terdengar seperti penghinaan. Di kejauhan, Chow Myung wahnya kesal. Apa katamu, 1 gerobak? Matanya hampir melotot keluar. Hyun Jeng, dasar orang lembek, aura kesalnya meledak diam-diam. Dia pikir dia siapa? Membagikan harta sekte seenaknya? Harta karun itu adalah milik Gunung Hua. Bukan miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian, rombongan pedagang menuruni gunung berbunga dengan wajah kelabu. Begitu tiba di Hua UM, kenyataan menampar mereka tanpa ampun. Pasar sudah dikuasai pemerintah. Dokumen telah diverifikasi. Semua sah. Keluhan dan kepanikan langsung pecah. Salah satu pedagang hampir menangis, menyesali keputusannya mengikuti Munyeon Gong. Tekanan langsung berbalik arah. Pemilik pavilion Kong. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nada panik mulai merambat. Namun Munyeon Gong tidak runtuh. Matanya justru menyipit dingin. Kalian, menyalahkanku? Pedagang itu langsung gugup. Tidak, aku hanya. Tidak perlu terlihat putus asa. Senyum tipis yang licik perlahan muncul. Ini, hanya sementara. Ia menurunkan suaranya. Menurut kalian, bagaimana mungkin semua buku itu asli? Beberapa orang tertegun. Semuanya palsu. Nada suaranya penuh keyakinan berbahaya. Pasti ada permainan antara sekte Gunung Berbunga dan pejabat Hua UM. Ayo. Kita pergi ke Luoyang. Jika mereka menekan kita dengan kekuasaan, kita akan melawan dengan kekuasaan yang lebih besar. Harapan palsu mulai menyala di mata beberapa pedagang. Namun, sebuah suara tiba-tiba memotong udara. Omong kosong. Langkah semua orang berhenti. Mereka menoleh serempak. Di sana berdiri sosok berjubah aneh, posturnya sedikit membungkuk. Aura yang dipancarkannya, tidak biasa. Salah satu pedagang mendengus sinis, mengira hanya pengganggu tua. Ia menyuruh orang itu pergi sebelum celaka. Namun sosok misterius itu hanya tertawa pendek. Aku tidak sedang mengambil kekayaan orang lain. Nada suaranya berubah dingin. Aku, hanya mengambil kembali milikku. Udara langsung menegang. Para pengawal menyerbu. Namun, dalam sekejap, kilatan pedang. Tubuh-tubuh berguguran. Gerakan itu terlalu bersih. Terlalu indah. Di hadapan Munyeon Gong, sosok misterius itu berdiri santai. Hei, manis. Suaranya ringan, tapi penuh ancaman. Kau tampaknya belum sadar. Ia sedikit memiringkan kepala. Tidak ada yang pernah pulang utuh, setelah menentang perkataanku. Tatapannya menelusuri sosok berjubah aneh di depannya dari atas sampai bawah, berusaha membaca sesuatu yang tersembunyi di balik punggung bungkuk itu. Masih ada orang dengan level seperti ini di Gunung Berbunga? Aku penasaran, kemana saja orang sepertimu selama ini? Nada suaranya kembali tenang, tapi penuh niat membunuh. Jika kau turun tangan lebih awal, sekte Gunung Berbunga mungkin tidak akan membusuk separah sekarang. Sekarang kau akan mati di tanganku, dan kepalamu akan kukirim kembali ke Gunung Berbunga, sebagai peringatan. Aku sudah menduga orang sepertimu pasti menyembunyikan sesuatu. Sebuah dentuman keras tiba-tiba memecah udara. Tubuh Munyeon Gong terpental mundur dengan brutal.
Namun, meski napasnya mulai tidak teratur, pria itu masih memaksa berdiri. Di dalam hatinya, kegelisahan mulai merayap. Ia tahu, ia sama sekali tidak meremehkan lawannya. Sebagai praktisi seni bela diri, ia memegang satu prinsip mutlak. Bahkan seekor harimau pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya saat memburu kelinci. Tidak mungkin ia lengah. Namun tetap saja, ekspresi santai di wajah lawannya terasa seperti penghinaan yang menusuk harga dirinya. Dengan geram, Munyeongong menerjang maju. Aura ungu berkobar di kedua tangannya. Saat ia melepaskan pukulan penuh tenaga, kedua tinju bertabrakan. Gelombang energi meledak ke segala arah. Sesaat, Munyeongong mengira ia berhasil. Namun, rasa sakit tajam menjalar dari tangannya. Pupil matanya mengecil. Sial. Energi dalamnya justru terpental balik. Tanpa menyerah, ia melompat dan memutar tubuh. Revolving kick. Tendangan berputar mengoyak udara. Namun, kosong. Targetnya menghilang. Dalam sepersekian detik, tongkat menghantam lengannya dari belakang. Jeritan tertahan lolos dari mulutnya. Pria ini tidak cepat, tidak terlihat kuat. Namun, ia selalu berada di tempat yang sempurna. Di waktu yang sempurna. Dengan jarak yang sempurna. Tidak ada gerakan sia-sia. Seolah ia sedang bermain-main. Kesadaran mengerikan akhirnya menghantam benak Munyeongong. Ini bukan manusia biasa. Ini monster. Sementara itu, pria bertopeng menghela napas malas. Ia mengaku sudah mulai lelah bermain. Ucapan santainya justru membuat bulu kuduk berdiri. Pertanyaan Munyeongong akhirnya keluar. Mengapa orang sekuat ini tidak pernah membantu sekte Gunung Berbunga? Namun jawaban yang ia terima hanyalah ejekan dingin. Pria bertopeng itu sama sekali tidak berniat menjawab. Ia bergerak. Serangan demi serangan mengalir seperti bayangan. Munyeongong bisa melihat semuanya. Namun tubuhnya tidak mampu mengikuti. Targetnya selalu berubah di detik terakhir. Di matanya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya membeku. Mata seorang pembunuh. Mata yang telah merenggut nyawa tak terhitung. Ketakutan murni akhirnya mencengkeram dadanya. Ia tidak ingin mati. Teriakan putus asa pecah. Dan tanpa sadar, ia melepaskan tekniknya. Tapak tai dewa. Udara bergetar. Namun, di balik topeng itu, senyum tipis terangkat. Apakah itu tadi teknik sekte ujung selatan? Dan pada saat itulah, Munyeongong menyadari. Ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hutan kembali sunyi. Namun di dalam dada Munyeongong, badai telah pecah. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia baru saja terpancing. Sial. Di hadapannya, pria bertopeng itu berdiri santai. Seolah semuanya sudah berada dalam perhitungannya sejak awal. Seorang pemilik penginapan di kota Huaum, yang kebetulan membawa para pedagang menagih utang. Dan kebetulan juga menguasai teknik sekte ujung selatan. Udara terasa membeku. Pertanyaan itu tidak keras. Namun cukup untuk membuat jantung Munyeongong berdegup liar. Apakah dia dikirim dari sana? Untuk sesaat, Munyeongong terdiam. Di dalam benaknya, penyesalan meledak seperti petir. Ia seharusnya tidak menggunakan tapak tai dewa. Tidak di depan orang sekte Gunung Berbunga. Tidak dalam situasi seperti ini. Ini kesalahan fatal. Matanya bergetar. Jika pria bertopeng itu memang sengaja memancingnya, maka semuanya sudah direncanakan sejak awal. Di balik topeng, pria itu hanya mendengus ringan. Lalu, ia justru memuji. Nada suaranya santai. Namun entah kenapa terasa lebih menakutkan. Kesetiaan seperti itu, katanya, patut dihargai. Namun, pendapatmu, siapa yang bilang begitu? Suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih tajam. Lebih berbahaya. Siapa bilang? Sekte Gunung Berbunga telah kehilangan teknik warisan mereka? Angin di hutan seakan berhenti. Nada suaranya penuh keyakinan mutlak. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui dunia. Kemudian, perlahan, tangannya bergerak. Pedang terangkat. Satu ayunan ringan. Angin kencang meledak. Namun anehnya, tebasan itu tidak menyentuh tubuh Munyeongong sama sekali. Mata Munyeongong melebar. Apa yang sedang terjadi? Lalu,
Suara pria bertopeng itu bergema pelan di udara. Bunga plum mengeluarkan aroma terkuatnya saat mekar di tengah salju. Dan ketika musim semi tiba, bunga plum akan bermekaran di seluruh gunung. Detik berikutnya, mata Munyeon Gong membeku. Di sekelilingnya, kelopak plum mulai berjatuhan. 1, 2, puluhan, ratusan, tidak, ribuan. Pupilnya bergetar hebat. Mustahil. Teknik itu, Plum Blossom Sword. 24 jurus. The Rainfall of Plum Blossoms. Dunia Munyeon Gong runtuh seketika. Kelopak plum masih berjatuhan perlahan di udara. Indah, namun mematikan. Tubuh Munyeon Gong gemetar. Matanya terpaku pada pemandangan di hadapannya. Tidak mungkin. Teknik itu seharusnya sudah lama hilang bersama kemunduran sekte gunung berbunga. Namun yang berdiri di depannya sekarang, jelas sekali, adalah Rainfall of Plum Blossoms. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, wajah Munyeon Gong benar-benar pucat. Di balik topeng, pria misterius itu menghela napas pendek. Sial. Dalam hati, ia menggerutu pelan. Dengan tubuhnya yang sekarang, satu jurus itu saja sudah hampir menguras seluruh tenaga dalamnya. Kalau ini tubuh lamanya, hal seperti ini hanyalah permainan anak-anak. Suara santainya kembali terdengar. Hei, kalian di sana. Nada suaranya ringan. Terlalu ringan. Siapa yang mau dihajar duluan? Sebelum aku pergi? Lalu, panik meledak. Aku. Tuan, biar aku saja yang pergi. Tidak. Aku saja. Para pedagang langsung berebut mundur. Wajah mereka pucat pasi. Pria bertopeng itu mengangguk pelan. Baik, baik. Kalian cukup kooperatif. Ucapan terima kasih langsung bersahutan panik. Namun, tiba-tiba, suara dinginnya menajam. Berhenti di situ. Langkah mereka langsung membeku. Nada suaranya turun. Menjadi berbahaya. Apa kalian benar-benar tidak punya otak? Keringat dingin langsung bercucuran. Bagaimana mungkin ia membawa semua gerobak itu sendirian? Kalau mereka semua kabur? Baru saat itu, para pedagang tersadar. Oh, perintah berikutnya turun tanpa ampun. Semua harus melaporkan isi gerobak mereka. Cepat. Suara gemetar langsung bersahutan. 1.800 nyang. 2.300 nyang. 8.000 nyang. Alis pria bertopeng sedikit terangkat. Hah? Kau bawa sebanyak itu? Namun ia segera mendecak. Tidak penting. Keputusan pun dijatuhkan. Salah satu dari mereka harus pergi ke kota Zhenjiang untuk mencairkan seluruh harta. Dan jika ada yang berani main-main, ancamannya turun seperti palu kematian. Ia akan memburu mereka sampai ke ujung benua sekalipun. Tidak ada yang meragukannya. Tidak ada yang berani membantah. Di mata mereka, pria ini benar-benar gila. Perintah terakhir jatuh. Cepat laksanakan. Dan tanpa menoleh lagi, pria bertopeng itu pergi. Dengan senyum tipis, yang jelas-jelas rakus akan kekayaan. Di tepi sungai, para murid sekte gunung berbunga terengah-engah setelah latihan pagi yang brutal. Air sungai memercik ke segala arah. Wah, latihan hari ini benar-benar gila. Salah satu murid mengeluh sambil menjatuhkan diri ke air. Apa kita benar-benar harus latihan sekeras ini tiap pagi? Tak jauh dari sana, Jogul menatap permukaan air yang beriap pelan. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Banyak sekali yang berubah. Gumamnya pelan. Sekarang rasanya seperti sekte seni bela diri sungguhan. Jogul terkekeh kecil. Beberapa hari lalu saja, aku bahkan tidak bisa membayangkan kita latihan sekeras ini di gunung berbunga. Ia menepuk air, lalu berdiri. Ayo kembali, semuanya. Para murid langsung bersahut. Baik, Sahyung. Saat mereka berjalan kembali mendaki, Jogul melirik ke depan dengan mata dalam. Dulu, kami hanya membuang waktu. Namun sekarang, perubahan benar-benar mulai bergerak. Dan di pusat semua itu, nama satu orang muncul di benaknya. Chong Myung. Tidak diragukan lagi. Anak itu sedang mengguncang sekte gunung berbunga dari akarnya. Saat para murid kembali mendaki menuju gerbang sekte gunung berbunga. Di depan gerbang, debu beterbangan. Suara bentakan menggema kemana-mana.
Angkat yang benar. Aku sudah bilang jangan taruh di situ. Beberapa pria berpakaian buruh mondar-mandir membawa balok kayu, batu, dan peti besar. Yang itu harusnya di sebelah kanan. Cepat pindahkan. Sosok besar? Una menoleh. Oh, Yunjong. Kalian sudah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Yunjong. Una menjawab ringan, kita akan memperbaiki seluruh kuil. Tatapan Una berubah tajam. Lalu apa yang kalian tunggu? Para murid langsung tegak. Maaf. Kenapa kalian tidak membantu para pekerja? Kelihatannya mereka mulai kelelahan membawa semua bahan itu. Siap Sasuk. Malam itu, ruang makan sekte Gunung Berbunga. Tidak seperti biasanya. Para murid yang datang untuk makan malam langsung membeku di tempat. Mata mereka membesar. Rahang mereka perlahan turun. Di atas meja, terhidang sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan lihat lagi. Apa aku sedang bermimpi? Yang lain menatap kosong. Ini yang mereka sebut daging. Ledakan kegembiraan. Angin malam berhembus pelan di luar kuil. Perubahan benar-benar telah dimulai. Dan pusat dari semua kekacauan ini jelas hanya satu orang. Chong Myung. Di dalam ruang pertemuan yang tenang, pemimpin sekte Gunung Berbunga menatap Chong Myung dengan penuh pertimbangan. Pencapaian bocah itu terlalu besar untuk diabaikan. Sebagai bentuk penghargaan, sang pemimpin sekte akhirnya membuka suara, menyatakan bahwa sudah sewajarnya mereka memberikan hadiah atas kontribusi besar yang telah diberikan. Chong Myung sedikit mengangkat alisnya. Hadiah? Nada suaranya terdengar santai, tapi pikirannya jelas bergerak cepat. Pemimpin sekte bahkan menawarkan untuk mengembalikan sebagian keterikatan harta yang sebelumnya telah diserahkan kepada sekte. Namun, di luar dugaan semua orang, Chong Myung justru menolak mentah-mentah. Baginya, kekayaan bukanlah sesuatu yang menarik. Jawaban itu membuat suasana ruangan berubah halus. Pemimpin sekte mulai menilai ulang bocah di hadapannya. Baginya, bukan soal tidak mau, melainkan karena ia sudah punya simpanan rahasia yang jauh lebih besar. Melihat tawaran harta tidak mempan, pemimpin sekte pun mengajukan opsi lain. Ia menawarkan kesempatan langka. Mempelajari teknik kelas atas yang bahkan belum boleh dipelajari murid biasa. Namun sekali lagi, Chong Myung menolak. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa para leluhur pasti punya alasan mengapa ada tatanan dalam mempelajari teknik. Jawaban yang terlalu masuk akal. Tapi di dalam kepalanya, ia justru mencibir. Menurutnya, justru dialah yang seharusnya mengajari mereka. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Chong Myung mengajukan permintaan yang sebenarnya. Ia ingin kebebasan. Kebebasan untuk pergi ke kota Huaem kapanpun ia mau. Permintaan itu membuat pemimpin sekte terdiam. Secara aturan, itu jelas melanggar disiplin sekte. Namun pencapaian Chong Myung memang terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Setelah pertimbangan singkat, keputusan pun dibuat. Chong Myung diizinkan keluar tanpa perlu meminta izin lagi. Tapi, dengan satu batasan tegas. Ia tidak boleh keluar dari wilayah kota Huaem. Hei, tunggu. Lalu pil kehidupanku? Aku saja tidak punya pil kehidupan untuk diriku sendiri, dasar bocah. Cih, pelit amat.